Oke, Diki Budiawan ya, Halo. sebutkan poin-poin daging ya saat awal membangun Latifah Home Spa Muslimah yang harus diperhatikan. Oke, full force, Mm-mm. bisnis proses, Mm-mm. market yang Mm-mm. pasti. Mm-mm. Yang keempat adalah positioning SDM. Oke, kita karyawan. bungkus dulu, nanti Oke. kita bahas satu persatu. Oke. Daging semua. Oke, Kang Diki, Oke, siap. kumaha sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Seger nih kayaknya nih ya. Kayaknya Alhamdulillah. makin berisi nih. Aduh, makin gendut. Oh, sebenarnya, makin berisi. Nggak, ini saya mau sombong ini, saya turun 15 kilo. Wih, Oh, Masya Allah. cukup dengan cuka apel. Ya, Wah, harus diikutin. Gitu. Harus diikutin. Kalau niat sama udah ini ada. nih kopi pahit. Nah. Saya sebenarnya baru belajar nih minum kopi pahit. Saya dulu sangat anti kopi pahit, Oh. karena dulu saya ngeliat kopi pahitnya mang-mang gitu. Kurang anak muda gitu ya. Cuman ya di usia segini udah jadi mang-mang oke. Iya. Semua akan mang-mang pada waktunya gitu ya. Betul. Kopi hidung Kopi hidung identiknya. jadinya. Cuman yang dingin lah biar anak muda banget. Betul, betul. Oke, jadi ya ini Kang Diki ini kompleks ini kalau kita bahas tentang bisnisnya ini, teman. Saya mau runut dulu deh dari awal Kang Diki mengenal yang namanya dunia usaha Oke. atau bisnis. Iya. Sebenarnya sih dunia usaha sendiri yang benar-benar brand alhamdulillah bertahan sampai saat ini kurang lebih udah 7 tahun. Karena sebelumnya saya sempat kerja juga cukup Yeah. lama di salah satu provider, cukup lama, dan akhirnya kurang lebih yang sekarang akan kita bahas itu Latifah Spa. Latifah Oke, Spa. Latifah Oh, Spa itu salah satu bisnis yang alhamdulillah bertahan sampai saat ini. Sebelumnya ada juga si Jagur, ayam si Jagur, ada Akikah Latif, dan banyak juga. Maruk Anda. dan beberapa yang alhamdulillah ini yang cukup unik dan Ya, ya. ya lebih menarik lah kalau menurut saya. Ada sisi-sisi menarik untuk kita bahas tentang Latifah Ya. Home Spa Muslimah. Itu Kang Cai. Oke. Berarti ini kan bisnisnya ini ada spa-spanya nih ya. Iya, betul. Terlihat dari sosok Anda ini tidak sangat spa ini. Ada apa ya? Terus muslimah ini nih. Betul. Apakah ini sesuatu yang pasti ini ada hubungannya juga usaha ini dengan istri juga? Istri ikut in charge juga nggak atau gimana? Saat ini ikut in charge meskipun pada awalnya naon sih gitu. Oh, gitu. Iya, bahkan istri sendiri mempertanyakan. Saya mikirnya ini ide istri gitu. Anda di bawah istri gitu. Maksudnya mikirnya gitu. Ternyata enggak. Justru enggak. Oh, justru enggak. Justru itu tiba-tiba ide liar, spa sih. Ini market kayaknya lumayan. Karena sebenarnya jujur, ini ya pasti ada inspirasinya. Bentar. Ngelihat lumayannya tuh dari mana, Pak? Soalnya saya ini out of the box ya buat saya ya. Oke. Gitu. Ya, pernah ngebayangin sih. Kalau tukang pijit, saya juga dulu suka dipijit lah. Ada salah satu aplikator apa kan Oh, ya, gitu. ya Go Massage lah, yang sekarang udah nggak ada. Itu kan kita sekali itu bisa 200.000. Ah, iya. Kebayang satu orang. Kita kalau tukang pijit ini satu orang 200.000, dia dapat sehari 5 orang, udah 1 juta sehari. Ternyata lumayan juga di sini itu. Cuman ternyata ketika ngobrol sama tukang Terapisnya. itu tuh ternyata mereka nggak sesettle itu juga ternyata. Karena mungkin mereka nggak ketemu juga marketnya. Nah, nggak terkonsep juga bisnisnya. Iya. Ternyata kalau kita coba konsepin bisnisnya, dan juga kan dulu itu ada Go itu tuh nggak apa-apa ya mereknya Ya, Go nggak apa-apa. Massage ya. Go Massage itu cukup naik juga itu pada masanya. Karena dibangun sistemnya. Betul, karena dibangun itu sistemnya. dia. Ada modul, Iya, ada apa segala macam di situ betul. ya. Itu kan by aplikasi, by aplikasi. Tapi ternyata dulu pas saya buka Go Massage ini, Go Massage buka Latifah Spa ini, Latifah Spa. Go Massage-nya tutup bahkan. Tapi secara setelah dipelajari, ada bisnis proses yang berbeda dengan apa yang saya lakukan sekarang ini. Gitu. Mereka itu salah satu beberapa alasan kenapa mereka sampai tutup itu, ya itu jadi pelajaran saya untuk tidak menerapkan itu. Jadi beda secara bisnis model antara Latifah Home Spa ini dengan
model Go Massage ini. Oh iya. Ada bedanya. Ini poin pertama kan purpose tadi Betul. ya. Tujuannya bikin Latifah Spa ini awalnya gimana nih? Ya. Soalnya ini bener-bener buat saya ini agak-agak saya mah kan standar lah ya bikin clothing, bikin sepatu, gitu-gitu lah makanan itu kan suatu yang common gitu. Tapi ini seorang laki-laki gitu bikin spa itu ini rada-rada ini out of the box gitu. Ini gimana nih inspirasi awal terus ya tadi ya ada salah satu inspirasi dari masalah ya sebutnya cuan lah ya. Betul. ada chance di situ. Nah, ini masuk ke purpose nih gimana nih? Ya, sebenarnya sih kalau yang saya lihat dulu itu ya ada beberapa brand besar untuk dunia spa ini karena itu kan lebih ke entertain sebenarnya. Ini tuh entertain. Oh, entertain ya? Iya, berarti ini tuh entertain, lifestyle. Oh, ini lifestyle ini tuh. Kalau di Twitter zaman dulu ya ini anak Twitter gue nih. Me time. Iya. Barudak me time Iya, betul. Secure Iya, gitu. brand-brand besar dengan tempat-tempatnya yang yang besar, bahkan ada yang dan bahkan sebenarnya lebih cenderung spa itu negatif. Iya. Spa itu negatif. Iya, saya mau berusaha berpikir positif agak susah nih makanya nih kenapa spa gitu Betul. kan. Spa itu negatif. Negatif. Dan sementara yang spa family refleksi itu yang bersih-bersihnya lah. Bersih. Meskipun yang bersih-bersih tapi market muslim itu banyak. Dan akhirnya pada ke sana. Meskipun ya takutnya pokoknya pemiliknya itu rata-rata yang seberang yang itulah yang berkuasa yang berbeda yang berkuasa gitu dan memang ya sebetulnya sistemnya konvensional konvensional gitu. kapitalis banget dan ya dicampur antara laki-laki perempuan udah biasa dan kesana itu market ibu-ibu berkerudung, ibu muslimah itu banyak banget dan nggak punya pilihan dan agak bermasalahnya juga ketika saya ya sedikit riset ada nggak sih spa muslimah atau bahkan paling juga ada ke salon muslimah. Salon yang saya tahu betul, itu. Ada salon muslimah beberapa itu pun sampai saat ini saya rasa belum ada leader marketnya. Dan secara kualitas ya saya suruh istri coba. Secara kualitas gak kurang bagus juga gitu. Dalam artian dari sisi beda ya. Enggak, justru lebih di bawah kualitasnya gitu. daripada yang konvensional. Gitu. Makanya ya yang segmen muslimah itu justru secara kualitas kurang bagus gitu dari tempatnya, dari kualitas treatmentnya, dari kualitas produknya kurang bagus. Jadi ya wajar sampai saat ini pilihan mereka itu nggak ke sana gitu. Pilihan market muslimah itu ya ke konvensional gitu. Karena secara memang market juga bisa dibilang ini middle up gitu, yang ada di sini itu. Itu berarti salah kalau satu. ini berarti dari segi positioning brandnya si Latifah Spa main di mana nih? Middle up Ya berarti ya. Oke, ini berarti kalau kerangka berpikir mudahnya sih ini kayak dari ada bank konvensional, ini bank syariah gitu ya. Ada salon konvensional, ini salon syariah gitu. Berarti ini makanya Latifah Home Spa Muslimah gitu. Jadi dari kalau buat yang paham ya, yang ngerti dari sisi muslimah kan memang ada batasan-batasan ya, ikhwan dan akhwat, terus batasan-batasan aurat, apa segala macamnya itu terjaga semuanya ya. Nah, ya ini juga untuk memastikan bahwa ini kan di rumah, apalagi di rumah sendiri. Cuman meskipun di rumah kita tetap mencoba untuk menghadirkan kenyamanan atau ambience. Gimana kalau kita di tempat spa gitu. Jadi beberapa tools kita sesuaikan untuk tetap menghadirkan ambience kenyamanan, tapi nuansa islaminya itu tetap hadir. Keterjagaannya untuk tetap terjaga auratnya itu yang pasti bab syariatnya kita terjaga, bahkan ada satu poin penting yang itu ternyata value yang sangat banyak jadi notice buat para konsumen. Kan biasa itu di tempat spa itu identiknya itu dengan musik relaksasi. Nah, kita itu mengubah itu tuh dengan tilawah. Murotal ya. Dengan murotal. Itu justru cuman kalau misalnya
matiin deh, nggak usah pakai murotal gitu. Sangat boleh? bisa. Boleh. Oh, Sangat iya. boleh, itu pilihan. Jadi nggak dikudu-kudu gitu. Enggak. Dengerin murotal. Enggak. Justru itu. Takutnya kerukiah deh. Betul. Iya, dan memang itu sebuah pilihan, kita Iya, nggak mau maksa pilihan. juga. Soalnya kan ada ayat-ayat tertentu mungkin yang memang buat rukiah. Betul. Jalan lagi sepatu. Tuh kan ini kalau saya ngobrolin kayak gini benar ya. Cuma ya ini mah bahasan Ya, aja ya, ya, karena kita juga sekarang kan ngelihat banyak para yang niche-nya tuh khusus gitu ya, Betul. kayak perukiah gitu Betul. kan mulai ramai juga Ya, di ya, sosmed ya, apalagi ini spa loh ya, muslimah spa gitu, dan yang ngelolanya ini ikhwan ya. Luar biasa nih ya. Nah ini kan dalam prosesnya kan ada bisnis proses nih ya, Ya, yang ya. harus diperhatikan Ya, ya, katanya. Ini betul, gimana nih betul. bisnis proses tuh maksudnya R&D dulu segala Oke. macamnya atau gimana gitu. Ya, ini sebenarnya cukup panjang juga. Dari mulai idenya ngelewat, nempel itu tuh sampai ke realisasinya itu kurang lebih setahun lebih. Setahun lebih. Setahun lebih karena pertama istri saya aja nggak yakin dengan ide Oh saya. iya. Nah itu bab yakin tuh ini berat. Ini berat loh, benar-benar. Sekiranya, ini terus? saya punya ide ini ke istri. Ngapain? Emang bisa? Oh, tuh kan istri sendiri aja nggak yakin. Iya. Nah itu istri akhirnya yakin gitu teh. Akhirnya sebenarnya bukan yakin tapi terpaksa. Terpaksa. Terpaksa yakin, ya udah aja sejalani. Akhirnya si bisnis proses itu coba pelajari seperti apa. Akhirnya pada kesimpulan saya bukan orang expert di bidang ini. Ya secara bisnis itu akhirnya saya cari orang yang expert di bidang ini untuk bisa jadi tim saya gitu. Iya. Nah orang yang expert itu dapetnya dari mana? Alhamdulillah ternyata ada teman kuliah dulu. Oh teman kuliah. Ya dia pengalaman cukup lumayan lama di bidang perspaan ini dan beliau hijrah karena itu tuh dulu itu ya masih bercampur itu gitu di situ dan dia udah mulai tidak sepakat dengan itu. Akhirnya jodoh lah ya jodoh akhirnya sepakat. Ayo kita mau ngerintis ya. Ini kita ngerintis gitu kan. Itulah rencana Allah ya. Kita ngerintis Luar dan biasa, memang sama sekali nggak ada basicnya. Bahkan nggak kebayang itu akan seperti apa. Akhirnya saya konsultasi ke beliau dan akhirnya beliau mau jadi tim saya untuk ngejalanin ini. Alhamdulillah dan sampai saat ini tetap jadi tim saya gitu. Dan keluarlah semua ilmu-ilmu perspaannya itu Ya. dengan frekuensi yang udah sama, yaitu hijrah gitu ya. Maksudnya dalam artian udah mengerti syariat sehingga niche-nya pun jelas, clear and loud gitu, seperti itu ya. Betul. Masya Allah. Saya jadi memang megang di spesialis marketing itu di saya untuk operasional, beliau untuk ngejalaninnya. Nah ini ngomongin marketing nih masuk ke poin marketnya. Okay. Nah ini cara menentukan marketnya tuh dan sampai bisa mendapatkan pasarnya tuh gimana tuh? Ya dari sisi marketnya sendiri saya memilih untuk lebih karena memang berawal dari kerisauan awal tadi ya. Memang lihat ini market muslimah itu banyak. Ya pun nih hijaber, sosialita muslimah itu banyak banget. Nah mereka masuk ke tempat-tempat spa umumnya gitu kan, itu mahal-mahal banget ya. Mereka itu kemampuan uangnya sangat ada gitu. Iya, luar biasa. Iya, akhirnya ya saya masuk ke ceruk itu dan alhamdulillah masuk. Bahkan dimulainya itu tantangan yang besar itu adalah saya itu mulainya itu di saat COVID tinggi-tingginya. Nah ini nih rezeki COVID nih ya. Baru mulai. Ini rezeki COVID, cuman kan ini kan outdoor. Iya. Maksudnya offline. Betul. Enggak, kan ini secara bisnis proses, saya itu ini tuh salah satu value kami itu adalah makanya yang membedakan dengan aplikator-aplikator sebelumnya, kita itu tidak kalau kan yang sebelum aplikator orang lain itu menempatkan karyawan itu sebagai mitra. Iya. Jadi ada tukang pijet, simpelnya gitu, ada tukang atau terapis misalnya. Terapisnya. Ya. Diajak direkrut sama aplikator pijet, dia jadi mitra nanti bagi hasil. Gitu. Ya, kalau saya itu tuh memang nyari orang yang dari nol, belum bisa sama sekali, nggak punya skill,
dan rata-rata memang di usia belasan saya, usia 18 umuran berlulus SMA, iya berlulusan SMA, kita latih sampai bisa Sampai itu expert 2 bulan. 2 bulan. Ya, itu kita udah cost dari awal. Udah kita sediain asramanya, udah kita kasih uang Oh, makannya. intens berarti ya sampai ngasih asrama gitu. Betul, ya? kita ngasih asrama tiap hari. Tiap hari. Itu udah cost dan itu tuh apalagi untuk awal ya, untuk awal kita masih gambling. Ini teh bakal jadi atau karena secara pengalaman dari orang yang pengalaman yang tim saya itu tingkat keberhasilan untuk nyetak terapis itu ketika kita training terapis itu hanya 20%. Hanya 20%. Jadi misalnya Tipis dari banget ya, iya dari resikonya tinggi gitu betul, ya. dari 10 resiko bisnisnya nih. Betul, dari 10 orang hanya 2 orang yang berhasil nih. Berani sekali Anda ini. Ya, tapi saya coba pendekatan secara spiritual lah. Kita coba. Begitupun cara rekrutmen awalnya minimal harus bahkan mutlak harus bisa ngaji. Harus bisa ngaji hal-hal. Ya betul. Kita pendekatan itu baru istri saya yang turun gitu kan. Karena memang akhwat juga kan sama akhwat. Itu penekanannya lebih sulit dan alhamdulillah ternyata setelah dilakukan tingkat keberhasilan training terapisnya itu kita tuh 90% bahkan. Karena memakai sistem pendekatan spiritual lah. Ya. Nah, ini nih harus jadi catatan penting nih ya karena banyak yang ya kalau dalam dunia bisnis kan di otak kita kan ya urusannya dunia mulu ya, urusan-urusan yang gitulah. Cuman ini ternyata ketika di tap in ke bab spiritual ya, ada di sana ada semacam tarbiyah lah istilah bahasa ibu yang ngertinya ya gitu ya, atau mentoring lah. Nah itu ternyata percepatan untuk lebih mendekati expertnya tuh lebih cepat ya. Betul. Ya bahkan ya dari awal udah ngingetin saya nih. Tim-tim saya yang udah expert di bidang ini tuh karena turnovernya tinggi apa itu udah ngingetin saya. Karena justru kan tantangan ini bisnis jasa. Bisnis jasa. Ya, tantangannya itu adalah di SDM. Tantangan di SDM. Meskipun profitnya lebih gede juga sebenarnya kan. Presentasi marginnya kan gede banget karena ini jasa. Nah, tantangan di SDM itu udah ngingetin. Tapi ya udah bismillah cobain dan alhamdulillah sampai saat ini tuh turnovernya sangat rendah alhamdulillah. Karena dengan pendekatan spiritual itu. Jadi ya mereka ada yang dari awal itu udah sampai masih bertahan sampai sekarang, berarti kan udah mau 5 tahun, alhamdulillah. Udah jadi loyalis ya. Iya, alhamdulillah udah bertahan bahkan untuk kita ketika ngerekrut karyawan baru itu tuh atas dasar referensi teman-teman yang udah ada yang masuk sebelumnya. Betul. Karena sebenarnya kan ketika agak tantangannya ngebuka loker ini tuh agak susah juga untuk menjadi seorang terapis gitu. Ya agak susah juga. Pada akhirnya via referensi itu lebih efektif gitu. Oke. Ini tadi berarti masuk ke poin terakhir nih, positioning karyawan. Maksudnya gimana nih? Ya betul. Yang tadi saya katakan bahwa di sini nih positioning karyawan itu tidak sebagai mitra kayak aplikator lainnya. Kalau itu sebagai kita misalnya ada tukang pijit. Terus kita bermitra, nanti kita bagi hasil, jadi otomatis karena itu jadi evaluasi kita juga. Karena saya juga sebagai riset juga saya order nih, cobain dan rata-rata banyak terapis yang nakal lah, nakal. Pada akhirnya ngasih nomor telepon, jadi nggak usah ke aplikasi itu, langsung aja ke saya. Hampir rata-rata kayak gitu. Terus kedua dari sisi kualitas treatmentnya nggak standar karena mereka tidak di training yang sama. Tidak training yang sama, jadi mereka tidak standar dan dari SOP-nya pun nggak ada standar gitu. Mungkin ada tapi ya tidak dilaksanakan mungkin karena memang ya tidak atas dasar pembinaan yang benar. Kalau saya itu kan minimal trainingnya itu 2 bulan bareng-bareng dan kita dijaga dalam satu asrama yang sama kita tanamkan value-value itunya kita meskipun SOP kita ada dan saya sampai saat ini percaya nggak ada yang melakukan hal seperti itu karena sisi lainnya kesempatannya pun nggak ada gitu karena
salah satu value di kita itu adalah kita pun karena menjaga karyawan itu kita menyediakan driver khusus. Jadi mereka itu nggak bawa motor sendiri. Justru ada treatment tersendiri gitu. Oh iya, ada driver kita menjadikan dan costing driver jujur sih. Costing driver itu besar banget sebenarnya. Sebulan bisa sampai 20 juta itu. Iya, untuk si driver aja gitu. Kita kurang lebih driver ada 10 orang lebih gitu. Itu jadi lapangan pekerjaan juga. Jadi memang kita ada driver khusus untuk mengantar para terapis itu gitu. Jadi pastikan terapis datang ke tempat konsumen itu dalam keadaan siap, keadaan fit, keadaan baik. Apalagi mereka ahwat harus benar kejaga. Apalagi kalau memang pulang malam ya, karena kita last order itu di jam 7, otomatis pulang bisa jam 9-an malam. Ya pastikan mereka tetap terjaga gitu. Kita sangat ngejaga lah. Jaga itu. Ya. Luar biasa ini ya. Nggak kepikiran kan gitu kan. Cuman nanti kita bahas lagi yang lebih daging lagi nih ya setelah kita istirahat setelah yang satu ini ya. Oke. Today's donut, simple, tasty, and delightful. Daging semua. Oke, Kang Diki. Sekarang kita masuk ke sesi tentang bagaimana sih proses branding Latifah Home Spa Muslimah. Oke. Ya, pasti spesifik market kita harus jelas nih. Ya, kita muslimah, terus value yang diangkatnya itu apa? Terus customer experience. Terus yang terakhir adalah service experience. Jadi itu memang beberapa hal yang lebih kita tonjolkan. Nah, kita bungkus dulu ya. Kita akan bahas satu persatu. Daging semua. Oke, yang pertama nih, poin pertama dagingnya adalah spesifik market muslimah. Ini niche-nya tuh clear and loud ya, jelas gitu ya. Muslimah titik. Udah. Berarti nggak boleh tuh ada ikhwan yang pakai cadar gitu. Itu yang kemarin kasus-kasus itu bahaya juga tuh ya. Itu sangat dijaga berarti ya. Nanti kalau ada yang kayak gitu ngeri juga gitu kan. Tiba-tiba masuk gitu ya. Nah ini gimana nih spesifik market muslimah ini cara approach-nya lah untuk bisa meng-guide mereka tuh gimana nih? Ya, itu sih udah jelas. Pendekatan di sini untuk market muslimah yang pasti kita lebih menonjolkan memang sisi-sisi muslimah, look mungkin bisa dilihat di IG kita. Kita lebih menonjolkan look kemuslimahannya dengan dengan keterjagaannya, dengan menjaga auratnya kita tonjolkan itu. Nah, di sini juga memang sebenarnya yang menarik di sini itu ketika kita market spesifik muslimah, meskipun tapi pada kenyataannya punten banyak yang bahkan tidak berhijab itu konsumen kita. Karena sebenarnya di sini meskipun kita ngambil segmen se-niche itu muslimah, tapi justru punten orang yang nggak berhijab pun akan justru merasa aman juga gitu. Merasa aman, masuk ke trust karena trustnya udah terbangun ya dari penjagaan dari auratnya segala macam sampai ke terapisnya pun dijemput segala macam. Orang akhirnya ngeliat, ini aman banget nih kayaknya. Nah itu dia ya, itu value berarti ya. Betul. Nah itu dia. Karena bahkan non muslim itu pun sampai puntennya karena saya juga baca DM-nya itu merengek-rengek, boleh dong masa ini nggak membolehkan ke non muslim gitu loh. Karena ininya tagline-nya muslimah gitu. Ya, dan saya pun maksudnya bertanya-tanya dan ternyata sebenarnya kata ustazah gitu. Ya non muslim itu maksudnya nggak najis, makanya ya boleh gitu, boleh aja semua malah itu nggak masalah. Cuman ini secara brandingnya kan
untuk memperlihatkan positioning brand. Betul, secara kan? positioning brand itu gitu. Positioning brandnya bahwa ini menjaga dari bab-bab tadi syariat, aurat, Betul. apa segala macam. Kalaupun ada non-muslim yang pengen order, Iya. ya nggak ada masalah sebenarnya kan, Dan- karena ini bab muamalah kan. Betul, dan pada kenyataannya ada. Ada. Dan pada kenyataannya ada. Itu alhamdulillah, dan cukup banyak juga yang dan memang menariknya di sini balik lagi karena memang ini itu segmennya itu middle up, terus bisa dibilang agak pride juga. Ini agak tertolong juga sebenarnya dengan postingan-postingan konsumen. Ah, iya. Iya. Testimoni ya. Betul, testimoni konsumen itu promo terbaik gitu. betul, promo terbaik mereka itu Promo jadi terbaik ya, testi dari konsumen ya. ya, dan tapi yang membedakannya kalau spa yang lain itu biasanya foto selfie gini lagi segala macam. iya lagi dan otomatis pasti kelihatan nih aurat nih setengah gitu. Nah, kalau yang di kita tuh sampai saat ini nggak ada yang sampai saat ini saya perhatiin nggak ada yang seperti itu. Mereka itu hanya moto display kita kan ada displaynya, kita ada display, ada peralatan. Ya itu aja yang mereka biasanya foto. Terus captionnya ya. Betul, yang itu ini, ya. yang panjangnya. Ya, rata-rata hanya seperti itu gitu. Jadi untuk si ke konsumennya pun udah ke bawah gitu. Memang market kita udah ke bawah seperti itu. Oh ya, sambil dipelajari, ternyata ya alhamdulillah gitu. Ya, secara konsumennya pun udah terbentuk seperti itu gitu. Masya Allah. Gitu. Ini seperti saya punya teman kerja di bank syariah ya. Ternyata di bank syariah pun banyak banget yang non muslim ya. Ya kalau bahasa netizennya nonis lah. nonis masuk juga ke bank syariah gitu ya. Betul. Menabung di situ gitu ya, dan mereka punya alasan-alasan tertentu ternyata. Betul. Dan mereka pun meneliti kenapa ini syariah, kenapa ini gini. Dan mereka akhirnya masuk, dan ya bank pun menerima aja gitu kan. Itu kan hanya sebagai positioning brand aja sebenarnya gitu kan. Jadi ini kalau ngomongin ini ya masalah ini indinya indie. Kalau indie itu kan udah wah ini niche-nya tuh udah kental banget. Ini nggak kepikiran bro. Bener ini buat saya bukan melebih-lebihkan karena kita kenal gitu. This is genius man. Ini salah satu masya Allah ya, Allah mabarik ya. Ini genius, dan buat saya ini sesuatu yang justru ada sisi edukasinya yang luar biasa ya. Betul. Yang dimana bahwa pasar muslim ini justru melahirkan ilmu baru, bukan ilmu baru ya, maksudnya ilmu yang dulunya nggak dibahas gitu. Betul. Sehingga keilmuan ini terus berkembang dan akhirnya menunjukkan bahwa dari kata syariat aja ini lebarnya luar biasa ini ilmunya. Betul. Nis-nisnya tuh gitu. Jadi jangan takut ya buat teman-teman yang mungkin kalau buat saya ya. Brand itu selalu berkaitan dengan ideologi. Nah, banyak orang yang takut dengan ideologinya sendiri. Kalau pakai ideologi ini kayaknya kita nggak akan laku deh. Betul. Kalau nggak pakai model cewek, kayaknya kita nggak akan laku deh. Iya. Kalau nggak pakai, ya punten misal ada yang ini urusannya sama musik gitu pakai musik gombrang-gambreng atau musik yang lagi FYP gitu ya. Kayaknya kita nggak akan laku deh. Nggak usah takut. Kalau kita bisa pinter meramu meramu sistemnya, modulnya seperti apa, this is great man. You know. Aduh ini mind blowing banget. Saya tadi berusaha, biasanya saya agak cerewet nih. Cuman saya menyerap semuanya dengan ini, dan akhirnya ini adalah kesimpulan yang luar biasa buat saya yang ngelihat ada yang memperjuangkan segininya gitu ya. Yang paling kena buat saya itu ketika terapisnya itu diantar jemput itu. Ini insane gitu buat saya gitu. Cuman itu ketutup ya, modal segala macamnya. Ini di luar nalar saya maksudnya. Ya. Gimana? Jujur sih itu costing driver itu besar banget. Iya besar banget kan. Itu besar banget. Tapi ketutup gitu kan. Ya, kita masukin ke instrumen HPP pastinya. Dan itu tuh jadi harga kita itu mahal. Harga kita itu jadi mahal. Ya. Premium. Harga kita itu mahal. Tapi alhamdulillah gitu ya, sampai saat ini bahkan yang ya saya syukuri gitu, dan itu jadi evaluasi kita,
tingkat repeat order kita itu di atas 50%. Masya Allah. Jadi bahkan Jadi saya kalau- loyalisnya udah terbangun ya. Iya, saya Kalau udah punya loyalis itu udah apa? iya, saya lihat data, bahkan ini lihat data konsumen, satu konsumen Mm-mm. 1 tahun, bahkan itu di bawah 1 tahun 10 bulan terakhir Ya. dia udah order 52 kali. Ini gimana? Dia seminggu sekali. Saya juga nggak ngerti ini. Jadi ini catatan ya. Berarti ini dia adalah yang benar-benar high maintenance. Oleh para suami ya, siap-siap ya. Ini podcast ini kayaknya akan ditonton oleh istri saya. Pak, itu order juga ini gimana? Ini buat perawatan ya. Ya. Oke, ini wah luar biasa. Bahkan ya saya salah satu bentuk CRM gitu. Saya istri saya langsung memang ke ya apa ibaratnya VIP lah yang memang tingkat repeat ordernya itu tinggi banget. Ya. Itu yang saya langsung WA sendiri. Itu yang ngelakuinnya Iya, iya. langsung istri saya, langsung memang owner langsung gitu, bukan owner. Privilege lah. Ya bahkan yang jadi apa konsumen tetap itu istri bupati gitu. Gitu, ya. Karena saya lihat Oke, orderannya ya. ini jeng gitu. Jeng yang high maintenance ya. Iya. Bahkan sekarang saya udah ada cabang untuk area Soreang dan sekitarnya untuk Iya. layanisnya. Asalnya itu kan bahkan ongkos kan kita ada free ongkir nih. Free ongkir sampai 6 kilo. Di atas 6 kilo itu ada hitungannya lagi. Per kilonya itu berapa. Ya. Bahkan untuk ongkosnya aja, untuk ongkos tambahannya aja itu 130 ribuan. Dan gak masalah buat mereka itu. Iya. Ketika mereka udah ngerasa cocok dengan Jadi kan ini- servis kita gitu. Karena kan mereka ya secara positioning ekonominya juga kan udah sesuai gitu Betul. kan. Jadi untuk perawatan nggak masalah. Iya. Yang penting istri saya senang. Ini suami-suami tenang ya. Ini akan menguras Godaan-godaan, dompet ya. Anda ya obrolan ini ya. Ada ceruk baru nih. Aku akan order ya. Ngeri-ngeri sedap ya buat suami yang tapi kalau yang duitnya udah oke sih ya nggak ada masalah ya ini, cuman kalau yang agak-agak tipis-tipis ini kan lumayan ya. Betul. Cuman ini ya rezeki ya, setiap orang punya rezeki masing-masing, dan ini sekarang kita dari value yang tadi udah dapat tuh ya, Betul. loyalis apa segala macam. Nah, ada customer experience Iya, juga tadi, ternyata ya. iya, betul. Dan service experience. Betul. Karena jasa itu kan pasti kan selalu tap in-nya sama experience ya. Betul. Ya, dari servisnya semua experience-nya kalau udah kena ke hati dia akan naik menjadi loyalis gitu Yeah. kan, dan jadi pelanggan gitu, jadi yang dimana kalau sekolah mah udah punya murid gitu Betul, ya. betul. Jadi udah SPP itu udah keisi terus cering Iya. gitu ya. Bahkan ada beberapa misalnya ada salah satu owner kue apa gitu. Dia tuh sampai ke terapis tuh nitip ini buat teman-teman di asrama. Ya. Terus ini titip juga ya buat ownernya. Ya. Saya sampai nyampe ke rumah itu oleh-oleh itu. Oleh itu bisa sampai ke rumah. Si terapis itu pulang ke rumah tuh bawa banyak kue. Banyak. Itu sampai wah Masya Allah ternyata. Masya Ya ketika Allah. konsumen itu udah customer itu udah ngerasa Iya. puas dengan layanan kami ya. Ya. Alhamdulillah gitu kan, hasilnya bukan hanya itu tapi repeat ordernya tinggi dan mereka udah trustingnya udah kebentuk. Ya alhamdulillah itu memang komitmen ya kami di bisnis jasa. Ya paling utama itu gitu, kita harus ngejaga kualitas itu. Makanya balik lagi ke bisnis proses kami itu ya, meskipun effort kita itu sangat tinggi di situ. Effort kita itu sangat tinggi di situ, tapi ya itulah sebuah bentuk Value-nya itu. value kita gitu, dengan memang mungkin dengan kompetitor yang lain yang udah memang pernah ada atau yang ada sekarang, karena secara market saat ini udah mulai bermunculan. Iya. Banyak bermunculan nih. Jalan ya. Itu yang- Mulai ada yang mengikuti lah ya. Ya, udah istilahnya. mulai banyak. Cuman ya that's brand. Ya akhirnya mereka mendapatkan hati ya, hati Betul. konsumen yang akhirnya bisa
merepresentasikan sendiri ya, brand dari Latifah Home Spa Muslimah ini ya. Ini daging banget sih ya. Semua orang harus tahu ini ya. Oke, semua orang harus FYP ini ya. Coba ya kolom komennya diramein ya. Tapi kita mau istirahat dulu sebentar, nanti kita lanjut ke segmen berikutnya. Alright. Oke. Daging semua. Oke Kang Diki, seru banget nih ya. Cuman kita sekarang masuk ke segmen di mana kita pengen tahu nih daging-daging dari Latifah Home Spa Muslimah ya, dalam memuaskan konsumen ini. Apa aja nih? Yang pasti karena kita main di servis, di jasa ya, kita harus service excellent. Kualitas treatmentnya, kualitas terapisnya SDM pastinya. Dan terakhir adalah ambience-nya supaya kita bisa menghadirkan kenyamanan di rumah customer. Oke, kita bungkus dulu, kita bahas satu persatu. Oke. Daging semua. Oke, yang pertama service excellent ya. Jadi ini karena premium ya. Saya juga ngebayanginnya kalau ini sebuah benda ini udah gold ini. Maksudnya tuh kayak yang lu mandi air mineral gitu. Kayak gitu-gitu. Mikirnya kayak gitu nih. Ini gimana cara membuat kesan ya atau experience yang akhirnya dari konsumen sendiri menganggap bahwa ini adalah service yang excellent gitu. Ya, dimulai dari pemesanan itu sendiri. Kita ya tadi udah disebutkan kita pakai driver khusus, terus pastikan memang karena kita ada pelatihan juga untuk si terapisnya bisa public speaking. Mereka sampai public speaking dia lagi. Ya, untuk hospitality mereka itu karena ya kita service kita harus maksimal di situ gitu. Bahkan kita selalu menanamkan ke teman-teman terapis itu value kita itu menampilkan sosok sebagai muslimah itu sebuah dakwah itu akhlak seperti apa gitu kan ya wajar banget kalau misalnya yang namanya manusia itu kan kadang ada mut-mutan gitu. Nah itu tuh gimana caranya itu tuh nggak muncul ketika service ketika di ketika customer itu kita itu tetap harus menampilkan akhlak muslimah itu seperti apa gitu kan profesional itu dan memang yaitu justru bisa jadi value dan memang si experience konsumennya itu ngerasa seneng gitu ya buahnya itu ya repeat order itu kan bahkan ngasih lebih sesuatu dan ini kan juga jadi catatan buat si terapisnya sendiri kan di sini itu pasti ada tips itu buat dan itu udah haknya kita nggak ikut campur itu haknya buat terapis itu jadi nggak dilarang ya dari itu nggak dilarang ya meskipun secara sopik dan nggak boleh minta itu tuh dan itu justru hasil dari servisnya terapis itu sendiri nggak boleh manawi ayah syaratnya sudah menawan gitu. Oke, ini agak nyunda dikit nggak apa-apa ya itu tadi kan ya itu akhirnya ini tapin ke kualitas treatment tadi sampai dilatih dari segi komunikasinya terus kualitas terapisnya juga dibangun ya dengan pelatihan-pelatihan yang kalau pelatihan tuh terus di upgrade ya berarti ya kita upgrade karena misalnya skill basic itu apa nanti itu mereka itu kan ibaratnya naik pangkat lah bisa sampai ke profesional ada dari junior ke senior profesional bahkan dia bisa naik jadi ya secara karir gitu naik jadi trainer gitu tapi kalau yang ini kan massage ya pijit itu tapi kalau dia ternyata punya skill keretak gitu bilih badai di keretak nambah 50.000 nggak nyampe situ ya, enggak. Massage khusus aja ya. Jadi batasan massage itu sampai mana sih sebenarnya? Kan ini kita pakai tekniknya, kita ada tekniknya makanya. Itu ya kita tekniknya Balinese. Bali itu Balinese dari Bali. Iya. Kita tekniknya Balinese. Sampai ke si ingredient ininya lotionnya betul, juga. Lotionnya. Ya, kita ada si borehnya itu boreh. Kita ada boreh, ada hot stone. Itu tuh
memang kita itu pakainya tekniknya Balinese, Bali. makanya ya salah satu value-nya kita itu pasti standar gitu. Ada kolaborasi sama brand ini juga atau lotion? Enggak ya. ada. Kirain ada kerjasama Enggak. ya. Cuman pasti teknik itu standar. Jadi pakai terapi siapapun tekniknya akan sama. Ya. Itu yang salah satu kekuatan yang membedakan. Baik lagi dengan brand lain, diferensiasi sama diferensiasi brand lain. Brandnya. Betul, karena kita itu mau pakai terapi pun tekniknya bakal sama gitu. Ya. Rasanya pasti akan sama gitu. Sama gitu ya. Oke. Gitu. Jadi udah tahu bakal diapain ya konsumen Betul. ketika order udah tahu ya. Betul. Misalnya yang durasinya 1,5 jam, 2 jam itu pasti akan berbeda gitu. Yang membedakan itu cuma durasinya aja. Oh, ada ininya juga ya. Durasi. Durasinya. Betul. Yang paling mahal tuh berapa lama itu? Ada yang sampai ke 4 jam. 4 jam. Dia me time atau kumaha? Ya itulah apa Manusia ya. lebih spesifik para wanita. Ya, servisnya luar biasa ya. Jadi biar nggak cemberut, ambekan ya, segala macam ya. Ya semoga Allah mudahkan ya buat yang belum bisa servis kayak gini nih, jadi mudahkan rezekinya ya. Oke, terus yang terakhir ini ada ambience nih. Maksudnya gimana nih ambience? Ya, itu kan kita menghadirkan misalnya beberapa tools yang biasa. Sebenarnya kan salah satu yang membedakan dengan tempat, spa yang memang di tempat gitu kan biasanya kan dengan apa? Dengan suasana yang temerangnya, kenyamanannya, dengan relaksasinya. Ya, hal seperti itu kami juga coba hadirkan di rumah customer karena kan kita ini home care nih. Home care nih. Justru sebenarnya itu tuh apalagi kita konsepnya muslimah, di rumah sendiri itu sebenarnya teman bisa lebih nyaman kok gitu. Lebih homey gitu kan. Lebih aman, lebih ngerasa terjaga gitu kan dibanding ya meskipun di tempat spa di luar itu kan ya atau itu pasti karena memang diperuntukkan untuk itu, mereka pasti totalitas akan dibuat seperti itu gitu kan. Tapi sebenarnya teman-teman di rumah pun bisa merasakan hal serupa minimal gitu. Kita coba menghadirkan hal-hal seperti itulah. Jadi di setting semuanya. Di setting, jadi bawa alat-alat tertentu yang akhirnya membuat vibes-nya tuh berbeda gitu. Ambience-nya tuh ada gitu. Ada hadir gitu. Imah-imah tuh gitu. Ya. Kok rumahnya jadi berbeda gitu. Kayak gitu ya. Betul. Jadi lebih kayak di penginapan ya hotel di Bali mungkin atau apa gitu. Ambience-nya lebih terasa lah. Terasa ya. Oke, kita lock di situ. Nanti kita bahas di closing daging-daging yang saya peras nih dagingnya ini yang sampai ke kaldunya seperti itu ya. Kita istirahat sebentar ya. Daging semua. Oke, Kang Diki. Rasa nih udah segmen terakhir nih ya. Bisa disebutin nggak nih daging-daging Latifah Home Spa Muslimah ya, ketika dalam bersaing dengan pelaku pasar nih. Ini itu apa aja sih? Yang pasti kita harus tetap terus menjaga kualitas produk kita atau kualitas servis kita. Terus pastikan karena memang ini jasa, terapis kita, SDM kita harus benar-benar terus terjaga. Saya di sini memang karena memang market saya muslimah dan memang ini sebuah bentuk komitmen juga sebenarnya bukan hanya sekedar pencitraan tapi spiritual value itu memang benar-benar masuk dalam sebuah kultur perusahaan gitu memang. Dan yang pasti yang terakhir adalah kita harus terus berinovasi. Ya, berinovasi. Oke, kita lock di situ, kita bahas closingnya. Oke. Daging semua. Oke, ini di segmen terakhir nih ya, tentang sangat menjaga kualitas. Sebenarnya tadi udah dijabarin ya, seperti apa aja gitu. Cuman yang paling dijaga banget gitu ya, sampai kayak Dian Sastro gue dijaga banget gitu ya. Saking harus banget itu gimana? Ini dalam menjaga kualitas si Latifah Home Spa Muslimah ini gitu. Ya. Pastinya kita terus ada evaluasi atau apalagi minimal itu ada periodik per berapa bulan untuk ngecek kembali kualitas si terapis, treatment terapis. Siapa tahu memang ada yang keluar dari SOP atau memang yang
mungkin ada yang lupa teknik gitu. Iya. Ada yang lupa teknik, lupa gerakan, itu kita terus ada secara periodik karena memang kan kita sistemnya memang di asrama gitu. Dijaga karena kita akan lebih mudah ngontrolnya. Dan memang kita juga kan memang ada trenernya. Jadi itu terus akan kita evaluasi untuk tetap dalam rangka menjaga kualitas itu. Dan akhirnya masuk ke poin kedua ini, terapisnya terjaga gitu. Betul, terapisnya terjaga dari sisi dari sisi pergaulan, dari memang kita termasuk ke spiritual value ya. Kita tanggung jawab kita kita nganggap karyawan-karyawan kita sekarang udah alhamdulillah udah sekitar 20-an orang. Masya Allah. Kurang lebih 20 orang. Kita bertanggung jawab dan rata-rata orang luar kota. Kebanyakan orang luar kota, kita jaga mereka apalagi mereka akhwat ya. Apalagi mereka akhwat. Dan ini punten ya, ini urusannya skin to skin. Betul. Ya kan, jadi berarti dari segi mindset akidah segala macamnya dijaga benar. Betul. Gitu. Ada berarti ada halakohnya. Iya pasti, kita minimal seminggu sekali itu ada. Minimal seminggu sekali. Itu ada rutin. Ada rutin. Kita ada rutin menjaga mindset karena kita nggak tahu ya, sesoleh apapun ke dalam situasi tertentu kan. Betul. Syaitan kan biasanya suka nimbrung gitu. Alakoh, tahsin itu kita ada rutin memang ya kita. Balik lagi. Buat yang belum tahu tahsin ya, membaguskan bacaan Al-Qur'an ya dengan ilmu-ilmu tajwid ya. Betul. Terus, karena balik lagi ini kita bukan dalam rangka mengkapitalisasi Islami gitu kan. Muslimah kita tidak hanya sekedar itu, tidak hanya sekedar pencitraan di sisi muslimahnya gitu, tapi memang kita punya komitmen untuk responsibility untuk teman-teman terapis, untuk semua karyawan kita. Harapannya kita sama-sama dalam keadaan baik lah ya. Visi besarnya ya kita masuk surga bareng-bareng lah. Kita tidak hanya sedang bermuamalah gitu. Bahkan bermuamalah ini harapannya punya tujuan yang jauh lebih besar dari purpose itu sendiri kan, di purpose itu sih. Ya balik lagi ya, ini amal bin niat ya. Jadi betul, semuanya niatnya, tergantung kita bukan hanya tergantung niatnya, cuman lurusin terus niatnya. Betul, gitu ya. Kita perbaharui terus niat. Perbaharui setiap detik gitu ya. Karena ini luar biasa ini tantangannya. Saya juga ngebayanginnya, waduh ini urusannya skin to skin gitu ya kan, karena di dunia zaman sekarang kan ya you know lah ya. Saya juga ngerjain di bab itu untuk ininya, untuk pergerakan ya kayak situ Gender Club segala macam kan, godaan-godaan selalu ada gitu. Karena saya banyak dapat DM gitu ya, kasus-kasus yang memang masih di circle muslim gitu, ternyata itu terjadi. Dan ini benar-benar harus ada itu tadi ya, penjagaan ya. Betul. Penjagaan secara spiritual ya semuanya. Dan yang terakhir ini spiritual value masuknya terakhir ada di close di situ ya. Spiritual value-nya inilah yang menjadi yang membuat orang tuh akhirnya tuh punya trust, yang itulah yang menjadi poin terpenting untuk bisnis ini gitu. Betul. Ya, trust itu ya. Ya, karena itulah yang memang jadi komitmen kami dan memang jadi value yang kami angkat. Bukan hanya kami angkat, tapi memang kami terapkan gitu ya. Kami aplikasikan dan itu ibaratnya memang kita tidak hanya sedang menarasikan sesuatu kebaikan, tapi kita dalam rangka mengamalkannya gitu. Itu sih poin pentingnya sebenarnya. Masya Allah ya, ini obrolan daging banget deh. Dan saya hari ini bangga banget ya, ada yang mau berlelah-lelah dengan bab ini. Akhirnya saya nemu juga gitu ya, entrepreneur yang mau berlelah-lelah dengan syariat, mau terus istiqomah dan mau terus ngulik dan menjaga niat segala macamnya. Allahumma barik ya, mudah-mudahan saya juga ketularan ya dengan ilmu-ilmunya Kang Diki. Mudah-mudahan Kang Diki sehat selalu sekeluarga, semuanya terjaga ya, karyawannya semuanya berkah ya, mudah-mudahan. Nah inilah pembangun peradaban tuh bisa dari spa. Bukan aja dari yang kelihatan di sosmed gitu ya. Dari spa aja kita bisa membangun peradaban dan bisa mengenalkan the real Islam seperti apa ya. Insya Allah siap Kang Cai. Terima kasih banyak Kang Diki ya. Daging Doain semua. daging semua biar bisa meroket juga kayak Kang Diki. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.
daging semua.